Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari minggu ke minggu, jangkauan jelajah bersepeda kita semakin meluas. Yang awalnya hanya sekitar kompleks, seiring waktu, kita mulai mencoba jarak yang lebih jauh. 5 km, 10 km, 20 km, dan terus bertambah. Memperluas jelajah kita, bila tetap di jalur yang datar, rata-rata tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa kita tidak sanggup melewatinya. Berbeda bila kita sudah mulai melirik jalur yang menanjak. Tidak usah yang curam. Tanjakan dengan gradien 5% saja, tetapi panjang, kadang-kadang membuat kita yang baru memulai bersepeda agak ciut. Kuat enggak ya? Nah, pada kondisi ini muncul pertanyaan dalam diri kita. Seberapa berat sih tanjakan 5%, 10%, 15%, atau 20% ke atas? Skala. Untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kita membutuhkan satu skala yang bersifat interval. Skala interval adalah skala pengukuran kuantitatif di mana ada keteraturan, perbedaan antara dua variabel bermakna dan sama. Kita bisa menyatakan bahwa barbel seberat 10 kg beratnya 2 kali lipat dibandingkan dengan barbel 5 kg. Ini yang disebut skala interval. Nah, seberapa kali beratnya kayuhan di jalan datar bila dibandingkan dengan tanjakan dengan gradien 5%? Apakah bisa kita mengatakan beratnya 5 kali lebih berat? Atau bisakah kita mengatakan gradien 10% 2 kali lebih berat bila dibandingkan dengan tanjakan dengan gradien 5%? Angka 5%, 10% dan seterusnya adalah notasi untuk kecuraman tanjakan. Jadi, akan benar bila kita menyatakan bahwa tanjakan 10% 2 kali lebih curam dibandingkan tanjakan 5%. Tetapi seberapa berat, itu bergantung kepada power yang kita gunakan. Power. Ketika kita membandingkan berat barbel, maka satuan yang kita gunakan adalah kilogram, sehingga kita bisa membandingkannya. Nah, ketika kita ingin membandingkan seberapa berat kayuhan pedal, maka yang kita butuhkan adalah ukuran berat ringannya kayuhan, yaitu seberapa besar daya atau tenaga yang kita kerahkan, yang dihitung dalam satuan watt. Membandingkan daya yang kita kerahkan dapat menggambarkan secara objektif tingkat kesulitan satu gradien dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 gaya utama yang bekerja melawan pesepeda saat berkendara: hambatan angin, gesekan jalan, dan gravitasi. Hambatan gravitasi dipengaruhi oleh berat dan kemiringan. Hambatan angin dipengaruhi oleh kecepatan dan posisi bersepeda kita. Sedangkan hambatan gesekan jalan dipengaruhi oleh berat, kemiringan, dan koefisien hambatan gelinding ban dan permukaan jalan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa perbandingan berat ringannya kayuhan bisa menjadi tidak sama antara dua pesepeda yang berbeda bobot total, berat badan, berat sepeda, ditambah berat perbekalan. Demikian juga akan berbeda bila kecepatan yang diterapkan berbeda antara dua pesepeda dan lain-lain. Intinya, perbedaan berat ringannya kayuhan bersifat individualistik, khas untuk masing-masing pesepeda. Tetapi yang pasti adalah semakin cepat laju sepeda, semakin berat bobot total, semakin besar gaya gesek, dan semakin luas penampang depan, maka semakin besar pula rasio tingkat kesulitan suatu tanjakan. Perbandingan secara umum. Mari kita ambil contoh pesepeda dengan berat total 75 kg, bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam, dengan hambatan gesek dan luas penampang tertentu. Bila bersepeda di jalur yang datar, membutuhkan power sebesar 55,5
5,25 watt. Dan bila bersepeda ditanjakan 5%, membutuhkan power sebesar 263,36 watt, naik sebesar 377% atau hampir 4 kali lipat dibandingkan power yang dibutuhkan di jalan datar. Dan untuk tanjakan dengan gradien 10%, kebutuhan power adalah 469,87 watt. Daya yang dibutuhkan 8,5 kali lebih besar bila dibandingkan dengan jalan datar, dan 1,78 kali lebih besar bila dibandingkan dengan gradien 5%. Jadi, gradien 5% tidak berarti berat kayuhan lebih besar sebanyak 5% atau sebanyak 5 kali lipat dibandingkan bersepeda di jalan datar. Dan begitu juga dengan gradien 10%, bukan berarti 2 kali lipat dibandingkan tanjakan dengan gradien 5%. Perbandingan individual. Sebelumnya sudah kita singgung bahwa rasio tingkat kesulitan tanjakan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan tidak sama antara dua pesepeda dengan berat total dan kecepatan yang berbeda. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui perbandingan gradien secara individu? Untuk bisa membandingkan tingkat kesulitan dua gradien, kita tentunya harus mendapatkan angka kebutuhan daya di masing-masing gradien, kemudian membandingkan power yang dihasilkannya. Langkah termudah dan lebih objektif adalah menggunakan rumus power. Tetapi tidak semua orang menyukai perhitungan. Nah, ada cara yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan kalkulator sepeda online. Kita bisa menggunakan baik kalkulator.com atau menggunakan gribble.org bila kita ingin lebih detail, khususnya yang terkait dengan penampang depan, koefisien hambatan guling, dan mechanical resistance. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.